berhubung dari para netizen nih banyak yang penasaran dan kepo tentang pesawat yang bikin viral di Tasikmalaya, maka Mimin akan mengundang dari ahlinya langsung nih, yaitu tim manajemen dari pesawat Resto Tasikmalaya, yaitu ada Bapak Farid dari tim Business Development. Boleh Bapak Farid kembali? Wah, ini dia guys. Pak. Ini Pak. Oh, di sini Pak. Oh, kameranya. Nih. Udah ganteng dan rapi nih Bapak Farid ini. Lihat dari rambutnya bisa datang baru mandi. Sepertinya baru mandi atau baru bangun nih Pak? Kebetulan udah mandi sih Mas tadi. Udah mandi. Iya. Berarti morning person ya? Morning person. Betul. Gimana? Oke, gini Pak Farid. Kemarin tuh banyak nih yang kepo ke Mimin terkait dengan pesawat Resto Tasikmalaya. Baik, sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, yaitu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan netizen nih yang kepo, boleh dong Pak perkenalan diri terlebih dahulu? Oke. Ya, jadi benar nih ya Mas Reno ya. Saya di sini sebagai salah satu tim manajemen dari Business Development. Saya Muhammad Farid Yusuf, dan sebenarnya untuk pekerjaan saya sendiri pribadi itu lebih ke arah bagaimana caranya kita tuh bisa mengembangkan bisnis pesawat Resto Tasikmalaya ini supaya bisa sampai nih kepada segmentasi pasar yang memang kita inginkan, dan juga serta menanamkan kepada masyarakat khalayak itu bahwa di Tasik itu kita sedang ada pembangunan nih terkait Resto Tasikmalaya ataupun Arifin Manasik Center. Seperti itu sih Mas. Oke teman-teman, tadi Pak Farid ini sudah perkenalan nih, dia tuh posisinya sebagai apa di pesawat Resto Kepresidenan Tasikmalaya. Oh iya Pak Farid, nih berhubung pertanyaan ini adalah pertanyaan yang terbanyak dari semua pertanyaan yang Mimin baca dari Instagram maupun akun sosial media pesawat Resto Tasikmalaya lainnya. Yang pertama nih Pak Farid, ini yang paling banyak ditanyain dari para netizen yang kepo. Di situ kan ada Arifin Manasik Center. Itu tuh apa sih Pak Farid? Mungkin bisa dijelaskan nih biar netizen ini pada tahu dan gak kepo lagi. Oke, pertanyaan yang sangat ini ya, pasti banyak banget yang ditanyakan nih, karena tiba-tiba di Tasikmalaya ada satu pesawat utuh yang datang, dan itu pasti ngebuat viral banget dong ya kan, karena memang sempat diliput juga tuh. Nah, sebenarnya Arifin Manasik Center ini adalah salah satu bisnis yang bergerak di bidang rest area yang memang dibawahi oleh PT JR Jaya Nusantara. Nah, PT JR Jaya Nusantara ini memang membawahi banyak bisnis ya Mas Reno ya. Nah, jadi memang salah satunya ini adalah mengelola si rest area ini gitu loh. Nah, tapi yang jadi poin pentingnya adalah rest area ini akan menjadi rest area yang beda dari rest area lainnya Mas Reno. Karena memang di sini kami tidak hanya rest area ini tidak hanya difokuskan kepada tempat peristirahatan saja, akan tetapi kami di sini akan mengembangkan rest area ini untuk nantinya bisa menjadi tempat wisata Mas Reno. Tempat wisata yang memang nanti bisa dinikmati. Jadi memang orang-orang Jakarta atau orang-orang dari Tasik, Bandung datang ke rest area itu bukan hanya untuk beristirahat, tapi bisa untuk berwisata juga gitu loh. Karena memang di situ fasilitasnya sangat banyak dan memang berbeda dengan rest area lainnya. Yang pertama, kita di situ ya tentu rest area ada SPBU gitu loh. Dan biasanya rest area itu hanya tempat makan biasa gitu loh. Mungkin ya sekedar saung-saung ataupun tempat makan yang konvensional lah yang biasa gitu. Nah, tapi di sini kami mencari hal yang bisa menjadi poin penting lah buat rest area ini supaya bisa lebih berkembang. Nah, kami mendatangkan satu pesawat utuh Mas Reno. Jadi memang di situ memang konsepnya bakal lebih ke arah pramugara dan pramugari nanti. Dan juga kami di situ ada yang namanya Manasik Center Mas Reno. Nah, ini yang menjadi satu poin penting buat menjadi pembeda nih, Arifin Manasik Center. Nah, kenapa namanya Arifin Manasik Center? Itu karena di situ ada Manasik Centernya. Gitu loh. Selain itu kita juga ada istana bermain, kita juga di situ ada masjid, kita di situ banyaklah ada minimarket juga dan juga pusat oleh-oleh. Jadi memang di situ nanti bakal dikembangkan bisnisnya lebih ke arah bagaimana caranya kami membranding rest area ini menjadi rest area yang beda dari yang lain gitu. Makanya namanya Arifin Manasik Center, bukan rest area. Jadi kedepannya itu kita bakal kembangkan ini menjadi sebuah bisnis wisata Mas Reno. Untuk apa? Supaya Tasik itu bisa lebih maju dan lebih berkembang.
Waduh, panjang, jawaban yang sangat panjang, kali lebar kali tinggi ya, Iya. teman-teman. Supaya netizennya bisa lebih paham gitu loh. Kami kan di sini mencoba untuk mengedukasi semuanya supaya dari kemarin nih ya kita kan membuat konten-konten ya kan, Mas Reno tahu kan kita membuat konten, kita nge-shoot nih baik dari sebelum pembangunan maupun saat jadi gitu. Itu supaya mengedukasi masyarakat bahwa Tasik pun bisa bersaing. Waduh, makin kece nih kayaknya kota Tasikmalaya dengan adanya pesawat resto ini. Oh iya, ini satu lagi Pak Farid, masih tentang Arifin Manasik Center. Kita akan mengupas lebih detail lagi biar netizen yang ada di rumah ini gak kepo ya. Nih Pak Farid, kenapa sih harus ada tempat Manasik Center di mana seperti kita ketahui bahwa namanya manasik itu kan buat ibadah haji ya, buat ada lempar jumroh dan sebagainya. Nih, kenapa sih diadakan ada tempat manasik di tengah-tengah rest area? Itu kenapa Pak Farid? Ya sebenarnya buat alasannya sendiri ini tidak terlepas dari memang kami melihat kondisi lingkungan di Tasik gitu. Memang di situ lingkungannya itu kami kan memang bertempat itu di KP Tajur Halang, Kadipaten Tasikmalaya ya. Memang di situ dominasinya rata-rata penduduk di sana religius dan memang banyak pesantren-pesantren dan juga sekolah-sekolah gitu loh, terutama SD, SMP, bahkan SMA itu banyak di daerah situ Mas Rino. Nah, jadi kami di sini mencari opportunity yang dimana kami bisa manfaatkan keuntungan itu supaya bisa baik itu tadi nih meningkatkan value kami gitu loh dari si Arifin Manasik Center yang memang berbeda dari yang lainnya dan juga sekaligus menambah value dari wilayah tersebut gitu loh. Memang pasti tidak ada dong gitu loh. Satu-satunya yang punya Manasik Center itu cuma Arifin Manasik Center. Nah, maka dari itu yang saya bilang tadi bahwa rest area ini memang bukan dikembangkan hanya untuk rest area biasa, tempat peristirahatan ataupun tempat mengisi bensin gitu loh. Di situ juga ada istana bermain. Jadi buat para orang tua yang memang ingin anaknya bisa bermain ataupun segala macam, ya itu di situ ada gitu loh. Kami menyediakan semuanya, bahkan sampai minimarket, pusat oleh-oleh, bahkan untuk para bis-bis yang ingin singgah di sana, kami menyediakan lapangan yang luas, lapangan parkir yang sangat luas supaya mereka bisa beristirahat. Nah, kalau misalnya memang mereka bertanya gitu, wah resto pesawat nih identiknya dengan kata mahal ya gitu. Kami punya restoran yang memang nggak harus di pesawat gitu. Ada juga restoran outdoor. Kami juga memiliki kantin juga yang memang itu ya sangat pas lah di kantong masyarakat gitu, masyarakat di sana. Jadi itu memang yang menjadi suatu value. Kami ingin mengembangkan value bahwa sebenarnya Tasik ini bisa kami kembangkan gitu loh untuk kedepannya itu supaya bisa ramai juga. Karena memang kami itu kan melewati jalan gentong ya yang memang terkenal sangat macet gitu loh di sana. Nah, kami di sini melihat suatu keuntungan yang memang bisa dimanfaatkan buat kedepannya itu kami bisa memanfaatkan macet itu supaya orang-orang tuh bisa beristirahat gitu loh. Apalagi nanti kita grand opening ini bakal di Februari 2023. Jadi memang harus ditunggu banget nih, apalagi dekat dengan puasa dan juga lebaran. Seperti itu sih Mas. Oke, waduh, ini jawabannya sangat menjawab ya dari pertanyaan para netizen semua yang kepo-kepo ini. Nah, perlu dicatat nih para netizen terkait dengan tanggal opening dari pesawat resto Tasikmalaya ini, yang pastinya nanti akan ada kejutan-kejutan dari tim manajemen Resto Tasikmalaya untuk menyambut para netizen semua. Oleh karena itu sangat sayang, menurut saya sangat sayang sekali kalau netizen tidak hadir ke sana, apalagi bagi para netizen yang berlokasi di dekat wilayah Tasikmalaya. Nah, selain itu Pak Farid, saya mau tanya nih Pak, di apa sih Pak yang membedakan pesawat resto yang di rest area Tasikmalaya ini dengan pesawat resto lainnya? Seperti kita ketahui Pak, kalau pesawat resto ini sudah banyak di Indonesia. Ada yang salah satunya ada di Karawang, ada di Yogyakarta. Lalu mungkin banyak lagi di luar negeri, apalagi mungkin lebih banyak lagi ya Pak. Ada jutaan mungkin kalau dihitung sama yang di luar negeri. Nah, ini bedanya apa sih Pak yang di resto Tasikmalaya ini sehingga bisa spesial nih di mata para pengunjungnya?
Oke, sebenarnya buat tolak ukur spesial ini sendiri Mas Reno, kami ini lebih ke arah mencondong bahwa biasanya gitu loh dalam satu lingkup pesawat resto itu ya mereka hanya sekedar mengelola di bidang food and beverage saja gitu loh, hanya di bidang makanan saja gitu loh. Nah tapi di sini yang menjadi pembeda bahwa memang konsepan kami ini mencakup keseluruhan Mas Reno gitu loh. Kami di sini yang seperti yang saya bilang gitu loh. Mungkin di luar sana yang pesawat resto hanya mengelola pesawat resto saja gitu loh, tapi di sini kami ada yang namanya management center yang seperti saya bilang, kami juga memiliki SPBU. Jadi memang di situ lebih ke arah proses bisnisnya itu kita secara menyeluruh gitu, secara menyeluruh. Kami di sini menampung baik orang-orang yang ingin lapar, ingin makan gitu loh, bisa yang ingin mencari mungkin minuman-minuman atau mencari oleh-oleh juga ada gitu loh. Dan yang ingin ibaratnya anaknya bisa bermain ataupun bisa sambil nunggu nih, buat anak-anak yang ibaratnya orang tuanya takut nih, ya kan, orang tuanya takut, khawatir anak-anaknya bermain kemana kemari, ya kan, apalagi di situ memang jalurnya bus dan mobil, bisa gitu loh. Kami taruh tuh di istana bermain anak gitu loh. Jadi memang di sini kami mencangkup dan juga menguasai keseluruhan proses bisnis yang ada supaya itu menjadi suatu kelebihan gitu loh yang memang tidak dimiliki oleh pesawat resto lainnya. Seperti itu. Karena penjelasan dari Pak Farid ini udah menjawab dari pertanyaan para netizen yang paling banyak ditanyakan ya. Ya semoga pertanyaan dari netizen ini bisa terjawab dengan jawaban dari Pak Farid ini. Baik Pak Farid, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga pesawat resto kepresidenan Tasikmalaya ini sukses. Amin Mas. Dan bisa berkelanjutan. Amin. Ya. Dan buat para netizen yang masih kepo terkait dengan pesawat resto Tasikmalaya ini, kalian bisa mengajukan pertanyaan nih di DM sosial media yang dimiliki pesawat resto kepresidenan Tasikmalaya, baik itu di Instagram, TikTok, Snack Video, maupun Facebook dan sosial media lainnya. Mungkin sekian yang dapat Mimin sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan kalian dengan ahlinya langsung, Pak Farid nih yang keren, muda, bertenaga, dan juga morning person seperti yang sudah dijelaskan tadi. Betul Pak? Betul. Baik, sampai jumpa di bulan Februari tahun 2023. Kami tunggu kalian di pesawat resto Tasikmalaya Kepresidenan.